Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari penelitian saya yang saya lakukan selama beberapa hari yang lalu. Judul penelitian saya pada kali ini yakni faktor yang menyebabkan kerja tahun menjadi salah satu budaya masyarakat Karo. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 yakni pendahuluan dengan bagian A latar belakang masalah. Mengenai asal-usul etnis Karo, ada beberapa versinya Brahmaputra dalam Karo dari zaman ke zaman menghubungkan dengan kerajaan Haru dari tua. Nila Kamsari dalam Setepu DKK menghubungkan sejarahnya dengan pedagang India di Barus yang menetap dan berbaur dengan penduduk lokal. Akibat terjadinya huru-hara, mereka ikut berpindah dan sebagian menyebar sampai ke daerah Karo. Etnis Karo merupakan etnis yang dinamis dan tersebar bahkan melewati batas geografisnya. Masyarakat Karo disebut Karo Gugung dan yang di Langkat dan di Deli Serdang disebut Karo Jahe. Akan tetapi etnis Karo, baik Karo Gugung dan Karo Jahe, tetap memiliki konsep adat dan budaya yang sama. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bart bahwa walaupun suatu kelompok etnik ditinggal dan tersebar di lingkungan ekologi berbeda, namun akan mencerminkan budaya orientasi yang sama. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, saya mengambil 3 poin untuk meneliti penelitian saya. Pertanyaan yang pertama yakni, apakah faktor yang menyebabkan kerja tahun menjadi salah satu budaya masyarakat Karo? Dan yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan budaya kerja tahun di Tanah Karo? Dan yang ketiga, mengapa di daerah Karo berbeda tanggal dan bulannya pada saat melaksanakan pesta tahunan atau kerja tahun? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab kerja tahun menjadi salah satu budaya masyarakat Karo. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan budaya kerja tahun di dalam masyarakat Karo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui lebih luas mengenai budaya masyarakat Karo. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami lebih dalam makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kerja tahun. Dan yang kedua, bagi siswa. Penelitian ini membantu siswa lebih mengenal, memahami, dan mencintai budaya daerah sendiri. Dan yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yakni landasan teori bagian pertamanya yakni pengertian kerja tahun. Kerja tahun merupakan tradisi gotong royong yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan penting seperti upacara adat atau musim panen yang mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Menurut Kuijiningrat, kerja tahun adalah bagian dari sistem gotong royong yang mencerminkan nilai kebersamaan masyarakat tradisional. Sukanto menambahkan bahwa kerja tahun merupakan bentuk kerjasama masyarakat pedesaan yang diadakan rutin setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi. Kesimpulannya, kerja tahun adalah tradisi gotong royong yang dilakukan masyarakat terutama di pedesaan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan sarana mempererat hubungan sosial. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta pelestarian budaya dan adat setempat. Dan pendapat para ahli, kerja tahun tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kerja kolektif, tetapi juga bentuk integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan tanggung jawab moral antar warga dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saya akan membahas mengenai penyebab kerja tahun menjadi salah satu budaya masyarakat Karo. Kerja tahun juga berperan sebagai sarana pelestarian adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam kegiatan ini, masyarakat Karo tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga melibatkan berbagai unsur budaya seperti musik tradisional, pakaian adat, serta ritual khas yang lain yang memperkaya identitas budaya mereka. Dengan demikian, kerja tahun menjadi media pembelajaran dan pewarisan nilai budaya kepada generasi muda. Aspek spiritual juga menjadi salah satu alasan penting mengapa kerja tahun tetap dilestarikan. Kegiatan ini sering dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan berkah lainnya bagi masyarakat Karo.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai pelaksanaan kerja tahun masyarakat Karo. Pelaksanaan kerja tahun masyarakat Karo diawali dengan tahap perencanaan melalui musyawarah bersama antara tokoh desa, kepala desa, dan seluruh warga. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai pelaksanaan, jenis kegiatan, serta pembuatan tugas dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan semangat partisipasif dan gotong royong antar masyarakat. Dalam acara tersebut juga ditampilkan acara-acara seperti tarian tradisional, musik tradisional, maupun makanan tradisional, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yakni metode penelitian dengan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap dan mendalami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan kerja tahun menjadi salah satu budaya yang tetap lestari dalam masyarakat Karo. Kemudian data penelitian. Data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara. Kemudian data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi, baik buku, jurnal, maupun media massa yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni observasi partisipasif. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan kerja tahun atau interaksi sosial yang terjadi di dalamnya untuk memahami konteks budaya secara nyata. Yang kedua ada wawancara secara mendalam, dilakukan dengan orang tua ataupun masyarakat setempat untuk menggali pandangan mereka mengenai kerja tahun. Yang terakhir, studi pustaka daring, di mana kita mencari teori, konsep, atau penelitian terdahulu melalui sumber digital seperti Google maupun jurnal online. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang masih aktif melaksanakan kerja tahun setiap tahunnya, yakni di Desa Aji Julu. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Mei 2025. Yang terakhir ada prosedur penelitian. Penjabaran dari tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap persiapan, di mana kita mengadakan pengamatan pada yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan observasi awal terhadap budaya kerja tahun. Kemudian ada tahap pelaksanakan. Yang pertama ada mengamati subjek penelitian, yang kedua ada menentukan subjek penelitian yang akan diteliti, dan yang ketiga adalah melakukan wawancara. Yang selanjutnya adalah tahap terakhir. Yang pertama menganalisis data, membahas dan mengumpulkan, dan yang terakhir menyusun laporan hasil penelitian. Kemudian saya akan membahas bab 4, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, faktor penyebab kerja tahun menjadi salah satu budaya masyarakat Karo. Kerja tahun merupakan tradisi khas yang telah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat Karo dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini berasal dari zaman dahulu dan awalnya dilakukan untuk sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, khususnya tanaman padi, yang menjadi sumber pangan utama masyarakat Karo. Masyarakat Karo meyakini bahwa panen yang baik merupakan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri bersama melalui perayaan kerja tahun. Selain sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kerja tahun juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Tradisi ini adalah momen berkumpulnya seluruh anggota masyarakat, baik yang tinggal di kampung maupun yang merantau, untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, serta pelestarian budaya lokal tercermin dalam setiap rangkaian acara kerja tahun tersebut. Yang kedua, pelaksanaan budaya kerja tahun di Tanah Karo. Budaya kerja tahun Tanah Karo merupakan tradisi adat yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesuburan. Setiap di desa di Tanah Karo memiliki tanggal dan bulan pelaksanaan yang berbeda. Misalnya di Desa Munte, nama pelaksanaan tahunnya dinamakan Merdang Merdem. Kalau di Desa Nama dinamai dengan Nimpa Bunga Benih. Pelaksanaan kerja tahun biasanya dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dinamai Motong, dan pada malam harinya dilaksanakan acara ataupun penampilan seperti
tarian tradisional, musik tradisional, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan tanggal dan bulan pada saat melaksanakan kerja tahun. Perbedaan tanggal dan bulan pada saat melaksanakan kerja tahun di Tanah Karo disebabkan oleh keanekaragaman masyarakat Karo yang tersebar di berbagai daerah dengan kondisi geografis dan sistem pertanian yang berbeda-beda. Masyarakat Karo yang majemuk ini memiliki pola tanam dan masa panen yang tidak sama atau tidak seragam, sehingga waktu pelaksanaan sangat berbeda dan bergantung pada jadwal panen yang ada di wilayah masing-masing. Di setiap daerah Karo, waktu panen bisa berbeda ataupun tergantung pada jenis tanaman, letak geografisnya, dan cuaca. Oleh karena itu, tanggal dan bulan pelaksanaan kerja tahun disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Kemudian ada pembahasan. Masyarakat Karo adalah masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan mengandalkan kehidupan ekonomi pada sekitar ataupun sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Begitu pentingnya tanaman padi bagi masyarakat Karo, khususnya sebagai ucapan syukur, sehingga hal tersebut dilakukan ataupun ketika panen dinamai dengan kerja tahun sebagai ucapan syukurnya. Kerja tahun disesuaikan dengan waktu yang dilaksanakan. Yang terakhir ada bab 5, di mana kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, pada saat ini kerja tahun pada sebagian daerah di Tanah Karo sudah mulai menurun pelaksanaannya. Akan tetapi ada beberapa daerah yang tetap berlangsung dengan melakukan kerja tahun. Hanya terdapat perubahan konteks dan fungsi. Fungsi religius umumnya sudah tidak lagi dominan, bahkan hampir tidak ada. Selain fungsi kekerabatan dan hiburan, mulai muncul aspek prestise, yakni para perantau ingin menunjukkan keberhasilannya atas perantauannya kepada desanya. Yang kedua ada saran. Kerja tahun sebagai tradisi yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi atau pertanian padi masyarakat daerah Karo. Tradisi ini sangat mengandung aspek sosial yang sejalan dengan perubahan konteks dan fungsi. Akan tetapi, tradisi ini adalah hal yang perlu dilestarikan dan dilakukan secara rutin dengan penyesuaian terhadap situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat tertentu. Tradisi kerja tahun adalah tradisi kekayaan budaya bangsa kita.